Kunjungan kerja ke Polres Tarakan, Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya memastikan kesiapan Operasi Manta Brata 2023-2024. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Polisi Pipit Rismanto memimpin penanaman 10 juta pohon. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menangkap kakak beradik pengedar narkotika. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Kamis 16 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, Kepala Operasi Khusus Manta Brata 2023-2024, Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan bahwa seluruh personel Polri akan netral dan akan menindak tegas personel yang terbukti tidak netral dalam melaksanakan pengamanan pemilu 2024 mendatang. Rapat dengar pendapat Polri dan Komisi 3 DPR RI dilaksanakan hari ini, Rabu 15 November 2023, bertempat di gedung MPR DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tujuan diadakannya rapat ini adalah untuk membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh Polri pada pemilu 2024 mendatang. Rapat ini diikuti oleh 28 orang dari Komisi 3 DPR RI serta 9 Kasatgas Operasi Manta Brata dan anggota Polri lainnya. Rapat ini berjalan selama 6 jam, dimulai pukul 10 pagi dan selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kepala Operasi Khusus Manta Brata 2023-2024, Komjen Pol Fadil Imran menyampaikan persiapan yang telah dilakukan oleh Polri dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Komisi 3 mempertanyakan tentang konsep pengamanan kami, mulai dari tahap pendaftaran DPT, DCT, daftar caleg sementara sampai dengan hari ini yang sudah memasuki tahap pendaftaran, pengundian penetapan Capres-Cawapres. Dan tahap-tahap selanjutnya di mana dalam waktu dekat kita sudah memasuki tahap kampanye, lalu kemudian nanti ada minggu tenang, ada pemungutan, ada penghitungan, apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polri. Yang kedua, terkait dengan isu yang dipertanyakan netralitas. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini pada dirinya melekat kode etik, disiplin, dan perbuatan dan tindak pidana. Saya ulangi, setiap anggota Polri ini melekat pada dirinya kode etik kepolisian, disiplin kepolisian, dan jika dia melakukan pidana, dia bisa dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, kalau dia tidak netral, maka bisa kena disiplin, bisa kena kode etik. Kalau dia masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, maka dia bisa dikenakan tindak pidana pemilu melalui Gakumdu. Berdasarkan rapat dengar pendapat ini, diperoleh kesimpulan antara lain, Polri harus menjunjung tinggi netralitas serta menjaga integritas Polri dalam menghadapi pemilu dan memberikan sanksi tegas kepada anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, Polri juga harus menjaga sinergitas dengan penyelenggara pemilu yaitu Kejaksaan, TNI, Badan Intelijen Negara, serta peserta pemilu dalam rangka terciptanya pemilu yang demokratis serta berintegritas. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV.
Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede memimpin apel komitmen netralitas personel Polres Sukabumi pada pemilu 2023-2024. Dalam sambutannya, Kapolres Sukabumi menegaskan pentingnya netralitas anggota Polres Sukabumi dalam menghadapi proses demokrasi yang akan datang. Apel komitmen netralitas personel Polres Sukabumi pada pemilu 2023-2024 dipimpin oleh Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Tidak hanya melibatkan personel Polres, apel komitmen ini juga dihadiri oleh Ketua Bayangkari Cabang Sukabumi beserta pengurusnya. Kehadiran Bayangkari menjadi bagian integral dalam menjaga integritas dan netralitas. Dalam suasana penuh semangat, Kapolres Maruli Pardede memimpin pengucapan komitmen diikuti oleh seluruh personel Polres Sukabumi yang hadir. Kapolres memastikan bahwa setiap langkah personel tetap berada pada jalur netralitas, menjunjung tinggi profesionalisme dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Rekan-rekan semua sebagai anggota Polri, ya, tidak mempunyai hak pilih, sehingga dituntut untuk menjamin netralitasnya dalam rangka pemilu yang akan datang. Ibu-ibu Bayangkari yang ada di sini mempunyai hak pilih. Namun dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan penekanan kepada Ibu Bayangkari agar supaya kegiatan-kegiatannya yang nanti mungkin terkait dengan kegiatan pemilu tidak menunjukkan identitas sebagai Bayangkari yang bisa mendiskreditkan institusi kepolisian yang kita cintai dan banggakan ini. Untuk itu saya ingin sama-sama kita anggota Polri mengucapkan komitmen netralitas personil Polres Sukabumi pada pemilu 2023-2024 yang akan datang. Terkait operasi Ops Mantap Brata yang sudah dilaksanakan, Kapolres menegaskan larangan bagi anggota Polri untuk terlibat dalam deklarasi, kampanye, bahkan meminta agar menjaga sikap hingga dalam pose jari saat berfoto. Dengan komitmen netralitas yang kuat dari personel Polres Sukabumi dan dukungan penuh Bayangkari, diharapkan pemilu 2023-2024 dapat berlangsung dengan damai, adil, dan demokratis di wilayah Sukabumi. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam keterangan pers usai menghadiri Habibie Demokrasi Forum, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan ada hal-hal yang harus dijaga dalam proses pemilu seperti disinformasi dan politik uang. Berikut himbauan dari Wakil Presiden untuk penegak hukum. Saya minta pengawasannya lebih ketat lagi ya untuk sekarang ini ya karena biasanya memang kalau menjelang pemilu itu akan terjadi juga isu-isu seperti itu ya, disinformasi juga termasuk dan kemudian juga politik uang. Nah ini pengawasannya dan di sini memang dituntut yaitu peran pengawas ya. Jadi pengawas pemilu itu harus jeli, harus tegas dan harus betul-betul berani melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran. Kalau itu tidak, itu akan bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini. Tentu akan ada ketidakpuasan. Saya kira itu yang harus dijaga betul. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.